Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang baik ini patut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kemampuan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah ketika kita berusaha membaca ayat-ayat Allah dan juga kita menggali sunnah Rasulullah, maka insya Allah malaikat akan menaungi kita sekalian yang ada di dalam majelis, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita berada dalam majelis ilmu, tidak hanya malaikat yang memintakan ampun untuk kita, tetapi bahkan ikan yang ada di tengah-tengah lautan sana juga mendoakan li thalibil ilmi, penuntut ilmu. Karena apa? Ridhan bima yutlab, karena ridho dengan apa yang dicari. Nah, mudah-mudahan kita dalam majelis ini adalah majelis yang mencari sesuatu karena Allah, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin, arsyadakumullah. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari kitab akidah ataupun buku yang berbicara tentang masalah-masalah yang mendasar, masalah-masalah usul, masalah-masalah yang asasi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sebab apa? Hari ini ternyata banyak sekali fitnah, terutama fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Fitnah syahwat terbuka lebar karena banyaknya fasilitas yang kita dapatkan, terutama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat mudah sekali kita untuk melakukan kemaksiatan, walaupun juga akibatnya lumayan. Kalau dulu itu tidak viral, tapi kalau sekarang
gampang viralnya. Ya. Kalau dulu orang melakukan kemaksiatan, ya, terutama hubungan pergaulan bebas, ya, kalau di kampung dulu biasa, tapi kalau sekarang, ya, ada kemudahan, tetapi sekarang kemudahan itu cepat juga terekspos, ya, karena sudah dunianya itu tidak hanya dunia biasa tapi dunia maya, dunia maya yang orang Amerika tahu tentang Indonesia, sebaliknya orang Indonesia juga begitu mudahnya mengetahui tentang keadaan di Amerika ataupun negara-negara yang jauh dari kita. Terus kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat, di mana fitnah syubhat ini sudah dibungkus, ya, sedemikian rupa sehingga apa? Orang-orang Islam yang tidak memiliki pemahaman akidah yang kuat, ya, keyakinan yang kuat, ya, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi ragu. Mereka akan menjadi ragu. Nah, banyak sekali, ya, penceramah ataupun dai yang dianggap dai dengan mudahnya karena teknologi juga dan sangat mudah sekali viral, ya, tasykik, ya, keraguan-raguan terhadap Islam, keraguan-raguan terhadap Islam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kepada kita agar kita itu berpikir, tetapi hasil berpikir itu menjadikan kita ragu terhadap keyakinan yang sudah kita yakini, ya. Contohnya sekarang ini yang lagi viral adalah bahwa dulu la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang mempersatukan umat. Tapi sekarang dengan la ilaha illallah begitu mudahnya kalimat itu menjadi kunci masuk surga, sehingga ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia bisa masuk surga, seakan-akan itu film Barbie atau Aladin, kan begitu. Nah, hal semacam ini kalau kita sebagai seorang muslim tidak memahami, ya, konsep akidah yang menjadi keyakinan, dan itu sudah menjadi seharusnya seorang muslim untuk meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, akan menjadi goyah, ya, iya ya, dan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Padahal tidak mudah orang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, gitu loh, tidak mudah, ya. Kemudian seakan-akan bahwa kita itu dilarang untuk meyakini akan kebenaran Islam yang sudah kita yakini bahwa Islam itulah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah, kalau kita tidak paham tentang hal-hal yang
mendasar dalam urusan akidah ini sangat berbahaya, ya, karena kita digiring untuk mengakui bahwa seluruh agama itu sama saja. Jangan terlalu fanatik, ya. Jangan terlalu merasa paling benar sendiri. Bisa jadi ya, ini orang lain itu benar. Kita jangan terlalu punya keyakinan bahwa kita ini paling benar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak paham, tidak bisa memahami, ya, tentang masalah keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki, ya, dan kita yakin bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik, ya. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Wala takunanna minal mumtarin, dan jangan sekali-kali kamu ragu. Kalau kita sudah yakin bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Islam ini adalah datangnya dari Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh ragu. Lah kalau kemudian kita memahami atau kemudian ragu, iya ya, agama yang lain juga benar, berarti kan masih ragu. Padahal ayat berikutnya tadi, setelah Allah menyatakan kebenaran itu adalah datang dari Allah, ya, dari Rabb kita, maka kita jangan sekali-kali ragu. Nah, tentunya dengan mempelajari akidah ini menjadi suatu keharusan, ya, terutama hal-hal yang penting, ya, rukun iman ini harus kita kuatkan. Bagaimana keyakinan kita, ya, terhadap Allah, al-imanu billah wal imanu bi malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah, wal imanu bi kitabihi wa rusulihi, ya, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga iman kepada hari akhir serta iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin arsyadakumullah, pada kesempatan kali ini, ya, saya akan membahas, ya, tentang atau membahas kitab, ya, membahas kitab Aqidatul Awam, ya, akidah untuk orang-orang awam, ya, kita ini perlu, ya, untuk mengetahuinya, karena di dalam kitab ini terutama kita sebagai seorang muslim, ya, harus mengetahui sifat-sifat, ya, yang wajib bagi Allah, ya, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz, ya, bagi Allah. Jadi di sini nanti disebutkan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, juga disebutkan sifat-sifat yang wajib bagi seorang rasul,
ya. Dan juga sifat-sifat yang boleh, yang jaiz bagi seorang rasul. Kemudian juga diceritakan di sini ya, termasuk malaikat Allah yang tentunya memiliki tugas masing-masing. Jadi yang disebutkan di sini itu nanti ada 10 malaikat ya, dengan tugasnya masing-masing. Walaupun jumlah malaikat ini sangat banyak dan hanya Allah yang tahu. Demikian juga jumlah rasul dan nabi. Tetapi paling tidak di sini disebutkan ada 25 rasul ya. Mengenai jumlah ada yang mengatakan 24, ada yang sampai ribuan ya, disebutkan. Tetapi secara umum ya, ada pendapat bahwa jumlah nabi dan rasul itu hanya Allah yang mengetahui, karena ada yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya saja yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu 25 nabi ya, ini langsung saja ya, saya bacakan syarahnya. Jadi ada 57 bait ini sebetulnya. Ada 57 bait syair ya, dalam Mandumah Aqidatul Awam. Sudah ada yang pernah belajar ya, mungkin 1-2 yang sudah belajar ya, tapi ya, secara umum ya, paling dasar-dasarnya. Tetapi kalau langsung kepada kitabnya ini juga kalau di pesantren-pesantren itu sudah biasa ya, pesantren-pesantren. Oke, langsung saja saya ceritakan. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini mukadimahnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kita ini bukan mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mungkin tidak dapat petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad ya, Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah bersolawat di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kesejahteraan barokah atas Tuhan kita Muhammad dan juga keluarganya. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebagaimana engkau bersolawat ya, memberikan berkahnya kepada
Tuan Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Amma ba'du fahada syarhun mujizun ala aqidatil awam. Ini adalah syarah singkat ya, atas syarah aqidatul awam, di mana aqidatul awam ini adalah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad ya, bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki ya. Sayyid Ahmad bin Ramadan ini kelahiran Mesir. Kalau lihat Marzuki gitu kan kayaknya orang Indonesia ya. Marzuki. Hah? Ya. Marzuki ya. Ya, Marzuki. Tapi kalau Marzuki secara umum ya kayak wong Jawa. Padahal ini ya kelahiran Mesir yang meninggal pada tahun 1262. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Ya. Sama'tu indama kuntu taliban lil ilmi asyarif fil haram. Ya. Fil haram syarif Makkah al-Mukarramah lada murabbi ruhil walid asy-syekh al-alamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani ya. Jadi buku ini saya kumpulkan, artinya saya tulis ya, ketika saya menjadi murid ya, di Masjidil Haram Mekah di hadapan orang tua Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ya kepadanya dan ilmunya. Wa qad syara'tu ajma'uhu imtithalan li amrih ya, jadi saya bersegera untuk menulis karena perintah beliau. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, walaupun saya tidak ahli, tapi ini sebagai tawadhu ya, tawaduan ya. Tapi kalau ujian ya, ujian terus ditanya tawadhu, ini tidak lulus nanti. Saya itu pernah ikut ujian di Madinah. Ujian di Madinah itu di Jamiah Islamiyah Madinah waktu saya di sana ya, ditanya oleh penguji ya, hafidhal Quran la qalilan tidak sedikit, padahal ya waktu itu sudah saya persiapkan 5 juz gitu loh, paling tidak kan 5 juz. Tapi ditanya hafidhal Quran, kamu telah hafal Quran? La qalilan, sedikit gitu. Waktu ujian kok ngomong begitu, jane yang ngomong na'am. Terus kemudian coba dibaca surat Sof gitu. Kalau surat Sof kan ngejlek, saya itu seneng surat Sof gitu. Jadi tawadhu dalam ujian itu kadang-kadang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Lebih baik ketika ujian seperti itu, hafidhal Quran, kamu ngapal Quran? Ya, gitu aja. Dene saumpama nanti ternyata ditanya surat yang memang belum dihafal, kondo lali, oh berarti sudah pernah hafal tapi lupa. Itu kan hal sesuatu yang maklum gitu loh. Tapi kalau tawadhu gitu, hafal Quran enggak, padahal ya hafal 5 juz kan lumayan gitu loh. Nah ini akhirnya yo nggak diterima gitu loh. Terus kemudian juga tazkiyahnya itu rekomendasinya terlambat, padahal saya dapat rekomendasi dari Syekh Jibrin. Syekh Jibrin itu ulamanya orang Saudi itu. Ya, jadi ini apa namanya,
terus dikerjakan, artinya dari gurunya dikerjakan, dan kemudian walida laisa fi dzalika illa al-jam'u ba'dal bahthi ma'a inayati suqil adillah minal kitab wa sunnah. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan, tentunya setelah pembahasan, artinya sudah dibahas dan juga berdasarkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Faraja minal qari, maka harapan dari pembaca ayyu'inuni fi tashihi ma akhtatu fih, ya, untuk bisa memberikan pertolongan kepada saya di dalam membenarkan apa yang salah kalau memang ada salah. Fa innahu in wajada fi sarhi min sawabin fa minallah, maka sesungguhnya jika didapati dalam syarah, ya, syarah Aqidatul Awam ini ada kebenaran, itu sesungguhnya kebenaran datang dari Allah. Au min khata'in famin kusuri, kalau ada kesalahan itulah memang keterbatasanku, ya, gitu. Wa ayaftaha li babul i'tidar, ya, dan terbuka, ya, untukku, ya, kalau ada yang mengingatkan, permintaan maaf, ya. Jadi hendaknya dibuka untukku pintu permintaan maaf, wa jazahuwah afdalal jaza, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya, dengan balasan yang lebih, ya. Kemudian wallah nas'alu ayyakuna hadzal amal nafi'an lana, ya, demi Allah, ya, kita minta mudah-mudahan amal ini bermanfaat untuk kita, wa yaj'alahu fi haizil qabul khalisan liwajhi rabbina, dan mudah-mudahan ini diterima, ya, karena ikhlas mencari wajah Allah, ya, wa ayyuwafiqana da'iman li khidmatil Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan, ya, kita diberi taufik selalu untuk membantu artinya perjuangan Islam, izul Islam wal muslimin, wa ayyajma'ana 'alal haqq, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita atas kebenaran, wa ayyulhimna ar-rusyda was-sadad, dan mudah-mudahan kita diberikan bimbingan, ilham, bimbingan dan kebenaran, wa ayahdiyana ila sawa'is sabil, ya, wa ala wa'i qasdis sabil, ya, dan mudah-mudahan kita dikasih petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang benar, ya, dan Allah lah yang menjadi tujuan kita, ya, dan kepadanya kita bersandar, kepadanya kita minta pertolongan, dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan dialah Allah sebaik pelindung, sehingga tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma di sini juga disebutkan sebab ini penulis, ini cerita daripada penulis, sebab daripada menyusun mandumah, ya, syair Aqidatul Awam ini, ya, ini cerita, tidak masalah untuk disampaikan bahwasanya beliau Syekh Marzuki, Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki ini,
ya. Dia bermimpi annan nadzima rahimahu wa ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu an waqifuna haula. Jadi bahwasanya dia ini Syekh Marzuki bermimpi melihat Nabi dan para sahabatnya ya radhiyallahu anhum itu berdiri mengelilinginya. Wa qala lahu, lalu Nabi berkata kepada Marzuki tadi, Syekh Marzuki, Sayyid Marzuki, iqra' mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah ya, mandumah tauhid ya, yang barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Ya. Nah, ini. Jadi waktu itu Syekh Marzuki mendapatkan sabda Nabi, yaitu perintah untuk membaca mandumatut tauhid. Kemudian Syekh Marzuki tadi berkata kepada Nabi, wa matil kal manduma ya Rasulullah. Nah, mandumah yang mana, syair yang mana yang dibaca. Faqala al ashabulah ya, isma' min Rasulillah ma yaqulu. Nah, kemudian sahabat yang mengelilinginya tadi berkata kepadanya, dengarkan dari Rasulullah apa sabdanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qul ya, abda'u bismillahi warrahmani. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qauluhu wa suhuful khalili wal kalimi ya, wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi ya. Nah ini. Jadi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan mandumah tauhid itu dari abda'u bismillahi warrahmani sampai kepada wasuhufil khalili wal kalimi. Jadi ini ada beberapa bait ya. Ada beberapa bait syair ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu ya, dan Rasulullah sallam mendengarnya. Falamma istaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Lalu ketika Syekh Marzuki tadi bangun dari tidurnya, mimpi ketemu Nabi dan para sahabatnya tadi ya, dia membaca apa yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia ternyata juga hafal, beliau ini hafal sampai akhir tadi. Nah ini akhirnya dia tulis, dan ternyata dia mimpi lagi pada kesempatan yang lain, pada waktu sahur ya. Dan Nabi berkata kepadanya, iqra' ma jama'tahu ai fi qalbik, bacalah apa yang kamu hafal. Nah, begitu. Lalu dia membaca dari awal sampai akhir, dan dia wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haula, sementara para sahabat ya, yang lain itu berdiri mengelilinginya, yaqulun, dan mereka mengatakan amin ya. Tentunya setelah manduma itu dibaca ya. Jadi
Ini ceritanya seperti itu sampai kemudian beliau menulis mandumah yang kemudian disebut dengan Aqidatul Awam. Tetapi oleh beliau karena permintaan dari yang lainnya juga, akhirnya beliau juga melanjutkan syair ini sampai kepada cerita tentang wa kullu ma ata bihir rasul fahaqqahu taslim wal qabul ila akhir kitab. Sampai menjadi 57 ya. 57 bait syair ini. Jadi dalam buku ini itu diterangkan masalah sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya bagi Allah, kemudian sifat wajibnya Rasul. Nah, ini langsung saja kita mulai pada bait yang pertama. Qala an-nadhim rahimahullah, abda'u bismillah warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Jadi abda'u, saya memulai bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah ini adalah alamun lidzatil wajibul wujudi al ma'budi bihaqqin. Jadi Allah itu adalah nama atau zat yang wajib keberadaannya itu ada dan wajib diibadahi dengan benar. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jadi kalau la ilaha illallah itu kan di sana ada dua rukun. La ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, rukun yang kedua adalah al-isbatu, bukan esbatu, isbatu ya. Tapi kalau gampang mengingatnya ya esbatu gitu loh. Ya. Di situ an-nafyu artinya la ilaha, tidak ada sesembahan. Artinya kita harus mentiadakan sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbatu. Al-isbatu yaitu menetapkan illallah, hanya Allah saja yang berhak kita ibadahi. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia hanya mentiadakan sesembahan selain Allah, tapi dia tidak menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi, ini belum lengkap. Jadi la ilaha illallah ini harus terdiri dari dua rukun. Yang rukun pertama adalah mentiadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi, ya, selainnya tidak berhak, gitu loh. Yang berhak itu hanya Allah, ya. Kemudian Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ini ada al-mun'imu bi jalalin ni'am, ya. Jadi yang memberikan nikmat, ya, dengan berbagai macam nikmatnya, termasuk nikmat yang paling besar dan ini mendasar adalah iman, nikmatul iman wal Islam, ya. Makanya banyak para dai ketika muqaddimah itu, ya, alhamdulillah, ya, nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah nikmatul imani wal Islam. Maka jangan ragu, gitu loh. Jangan ragu. Ini adalah kenikmatan yang tidak sembarangan
berikan. Bagaimana tidak nikmat yang besar? Abu Jahal, Abu Lahab yang bertemu dengan Rasulullah saja tidak dikasih nikmat ini. Buktinya apa? Buktinya dia mendapatkan dakwah langsung dari Nabi, tapi dia tidak mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti agama nenek moyang mereka. Ini berarti kan tidak sembarangan mendapatkan nikmat ini. Ya, padahal kita ini dengan Nabi jaraknya berapa tahun? Berapa abad? Tidak 14 abad, sudah berapa ini? Jalan 15 apa 15 abad? 15 ya. Nah, masalah hitung-hitungan saya tidak begitu ini masalahnya. Tapi kalau dikasih duit kon ngitung, tapi kon dipek apa diweneh no, kon ngitung tok yo. Sungkan. Jare wong Pekalongan sungkan, tapi kalau Lamongan sukan. Kalau sungkan kan males ya. Jadi termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Termasuk juga nikmat afiah ya. Kesehatan, rizq, pendengaran, penglihatan ya. Kemudian Ar-Rahim ya. Kalau Ar-Rahim ini lebih terperinci lagi ini. Ya, lebih terperinci dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ditambahi dengan keimanannya. Ya, ditambahi. Jadi kalau kalau di sini iman ya. Tapi kalau Ar-Rahim ini lebih lagi tambahan iman ya. Kalau rezeki sekedar rezeki, tapi yang kalau Ar-Rahim ini rezekinya diluaskan gitu loh. Rezekinya diluaskan, termasuk ya ketajaman di dalam mendengar, melihat dan lain sebagainya. Ya, jadi wabir rahimi daimil ihsan. Ya, daimil ihsan itu maksudnya kebaikan yang terus menerus, mutatabiul iqta wal in'am min ghairi inqita. Jadi pemberian dan kenikmatan ini terus berlanjut, tidak ada putusnya. Nah, ini. Jadi pertama abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ya. Jadi kenapa mandumah atau syair Aqidatul Awam ini dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah. Karena apa? Musta'inan billahi azza wa jalla ya. Karena ingin minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmat Allah itu meliputi atas segala sesuatu, dan pemberiannya serta nikmatnya ini betul-betul tidak terputus, sehingga jangan sampai kita ini nikmatnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita meminta rahmat Allah ini, jangan sampai kita ini dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya, rahmat Engkau selalu aku butuhkan, maka jangan Engkau tinggalkan aku ya, artinya tidak dikasih rahmat tarfata ain, walaupun sekejap mata, walaupun saketipan, ojo sampai kita ini tidak mendapatkan rahmat.
Jadi bagi kita ini rahmat Allah sungguh sangat penting. Ya. Jadi alasannya kenapa mandumah aqidatul awam ini ya dimulai dengan basmalah iktidaan bil kitabil azizi ya, karena mengikuti tulisan. Jadi kan dalam Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah itu kan bismillah ya toh? Itu secara tartib, bukan karena asbabun nuzul ya. Kemudian juga amalan bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka mengamalkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai, maksudnya setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya aqta di sini adalah naqisun ya, berarti kurang, wa qalilul khair wal barokah, dan sedikitnya kebaikan dan barokah. Jadi oleh karena itu kalau kita memulai sesuatu ya, yang baik ya, hendaknya jangan lupa ingat kepada Allah dengan menyebut Allah. Apa meneh gawe anak. Buat anak ini penting, karena anak ini akan menjadi generasi, dan kita harapkan jariah kita kalau menjadi anak yang baik, ya kan? Ya. Idza mata benu Adam inqata amaluhu. Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya illa min salah, kecuali 3 perkara. Yang diantara 3 perkara adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau sesuatu kebaikan ya harus kita mulai dengan bismillah. Ojo lali. Apa lepora? Kapalen. Kapalan. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton marjak tanah. Tapi kapalen kapan wis kadung ora kelingan ya lali ngoten lho. Ya lali. Ya. Jadi kudune eling nang Allah. Pak dikai nikmat iku kudune eling nang Allah, aja nang lali karo Allah ingkang maringi nikmat ngoten lho. Ini penting, makanya ya jangan ditinggalkan gitu loh. Sama moral lengkap paling mboten ya bismillah ngono lho. Paling. Nah, itu. Kesuwen ya. Kapan kesuwen berarti ran mukadimah gitu. Oke, kemudian ya. Ini juga dalam rangka mengikuti Nabi. Ya, ketika Nabi membuka tulisannya, membuka surat memulai tulisannya, suratnya pun juga dengan bismillah ya, sebagaimana surat Nabi kepada Hercules Hirokla. Kalau Hirokla bahasa ini kan bahasa ininya kan Hercules gitu loh ya. Tapi kalau di Hercules kalau orang barat gitu ya. Nah ini jadi ini penting. Kemudian falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini berikutnya yang namanya alhamdu. Ini adalah pujian dengan lisan ya. Pujian dengan lisan atas nikmat ya, yang dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi kalau alhamdulillah itu memuji dengan lisan,
kalau kita melaksanakan ya, perintahnya yang kita puji yaitu Allah, ini adalah menunjukkan kita mengagungkan kepada yang maha pemberi nikmat ya. Itu jadi yang namanya alhamdulillah ini kan sebagai bentuk ucapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Lalu sebagai bentuk syukur tidak hanya dengan lisan, seharusnya juga dengan perbuatan kita ya, ketika kita melaksanakan ya, sebagai bentuk rasa syukur kita melaksanakan perintah yang memberikan nikmat. Dengan apa? Dengan anggota tubuh kita. Ya, tidak hanya dengan anggota tubuh kita, tapi dengan rasa cinta juga. Jadi amalan hati. Ketika kita mengucapkan dengan lisan kita, kemudian melakukan dengan anggota badan kita, sementara tidak dibarengi dengan rasa cinta, itu hanya keterpaksaan. Tapi kalau lisannya alhamdulillah, hatinya juga cinta, merasa senang terhadap mengakui akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya toh? Kemudian kita lakukan dengan senang hati sehingga semangat gitu loh di dalam menjalankannya itu ya, kalau bekerja itu semangat, ini penting, sehingga dengan kita punya semangat ya, maka kesulitan apapun yang kita hadapi insya Allah bisa kita selesaikan karena semangat dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyemangat itu dalam diri kita perlu kita bangun. Afirmasi ini kalimat positif yang harus kita bangun bahwa kita mampu. Contohnya bangun ini bangunan 2 lantai ini ya, kalau kita yakin bahwa saya yakin mampu ya mampu ya. Apalagi yang ngomong begitu itu tidak 1-2 orang tapi seluruh pengurus begitu ya, cepat selesai karena semuanya gerak, semuanya yakin, sehingga ketika keyakinan itu diyakini oleh orang banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kata Allah dalam hadis qudsi itu kan, ana idza dzanni abdi bih, saya tergantung persangkaan hambaku. Kalau yang yakin itu tidak hanya 1 orang tapi banyak orang, tentu energi itu berbeda. Energinya 1 dengan energi banyak orang itu kan kira-kira kuat mana? 1 orang dengan berjamaah ya kuat berjamaah. Nah ini sehingga ini penting. Kemudian alhamdulillah, segala puji ya bagi Allah ya. Al-Qadim ini adalah al-mawjud alladzi laisa liwujudi ibtida wal mawjud alladzi lam yazal. Di Al-Qadim itu maksudnya yang pertama ya, ada, jadi yang memulai, yang pertama, dan akan ada terus ya, akan ada terus. Al-Qadim itu terus ya, qabla kulli syai'in bila bidayah ya. Al-awwal ya, di yang pertama sebelum ada sesuatu yang lain ya. Kemudian akhir ya, tidak ada, terus berarti ba'da kulli syai' bila nihaya, tidak ada akhirnya. Kemudian ad-daim alladzi la yazulu ya, jadi al-baqi itu selalu ada, yang tidak hilang ya. Bila tahawuli yakni
bila taghayyur, tidak ada perubahan. Jadi penulis ini atau an-nazim yang membuat syair ini memulai juga dengan hamdalah, jadi tadi bismillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, ya, yaitu memuji kepada Allah yang al-qadimil awal al-akhiril baqi, ya. Di yang pertama dan terakhir, pokoknya tidak ada yang mendahului, pokoknya yang dari awal sampai akhir, ya, dengan penuh, ya, dengan penuh keagungan, ya. Jadi ini juga karena menjalankan sabda Rasulullah juga, jadi membuka dengan basmalah dan melanjutkan dengan hamdalah, ya, yaitu dalam arti memuji Allah Subhanahu wa taala, karena juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Jadi kalau yang pertama tadi dengan bismillah itu juga kurang barokah, kurang kebaikan. Ini juga sama ketika setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah, ini juga aqta. Ya, ini sudah ada surat, jadi ini berarti baru sedikit. Insya Allah masih kita lanjutkan nanti, ya. Tapi izinkan saya jelaskan sampai, ya, tinggal sedikit, ya. Jadi ini juga adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin ni'mah, ya. Jadi ini juga dalam rangka merealisasikan kewajiban, karena sudah diberi kemampuan untuk membuat syair yang baik, syair tauhid. Nah, ini maka ini kewajibannya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah bisa menulis syair ini, manduma ini dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman, ya, apa yang wajib diketahui oleh seorang muslim, terutama ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu jane ya ingin melanjutkan, tapi karena waktu, untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi baru beberapa ini baru basmalah dan hamdalah, ya. Nah, kemudian nanti berikutnya itu sholawat. Nah, untuk sholawatnya ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian wajadtu, ya. Jadi saya tak niru. Kalau ada sesuatu yang benar, ini adalah datangnya dari Allah. Kalau ada sesuatu yang salah, itu adalah karena keterbatasan saya. Dan saya kira dari panjenengan juga sudah ada yang belajar, tapi tidak ada salahnya berarti untuk mengingat kembali, supaya yang namanya manusia itu kan sifatnya adalah doluman jahula, dolimnya kita itu kadang melalaikan apa yang sudah kita pernah baca, ya, gitu loh.
Berarti orang yang ngapal Quran ngelalek niku dolim, ya dolim. Gitu loh. Berarti biar supaya ndak dolim ya murojaah terus itu. Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hah? Kualan, harusnya kan tadi syairnya itu kata Rasulullah di dalam mimpinya Sayyid Ahmad bin Ramadan al-Marzuki itu katanya yang hafal dengan syair itu akan masuk surga. Jadi memang nanti ada ini tertulis syair yang seperti apa, karena kelemahan saya itu apa ya, tak tulis juga nggak bisa. Kalau beliau ini kan nggak nulis tapi mungkin bisa langsung celak gitu. Celak berapa lah? Makanya ya tadi saya seperti apa itu untuk pertemuan yang akan datang berarti apa, misalnya pakai ini tulisan atau pakai itu apa namanya media. Ya, tadi kan sudah saya tanyakan, gitu. Ada ini ndak slide kan ini sudah ada langsung aja, kan ada apa mandumannya di sini. Syairnya. Siapa di sini saya nggak nyambung gitu. Tak tulis tapi juga bingung. Iya. Berarti untuk pertemuan yang akan datang harus ada apa? Proyektornya. Iya. Monggo, tergantung panitia itu. Pertanyaannya tadi yang berarti harus ada itu usul berarti. Oke, kita lihat pertanyaan. Sudah dijawab, berarti tergantung panitia nih. Mungkin saya juga sedikit menjelaskan tentang mimpi ya toh. Itu kan mimpinya Syekh Marzuki, Sayyid Marzuki bin Ramadan, Syekh Ahmad bin Ramadan Marzuki, ya, Al-Marzuki, ya. Terkait dengan mimpi, bahwa dalam mimpinya itu kan beliau man hafidhoha dakhalal jannah. Nah sekarang kira-kira mimpi seperti itu bisa dijadikan dalil apa tidak? Saya kira mau tanya seperti itu gitu loh. Di antaranya. Jadi sumber dalil kita itu kan Al-Quran dan As-Sunnah, ya toh? Sudah jelas bahwa sumber hukum kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mimpinya orang soleh itu bisa dijadikan dalil apa tidak? Nah, padahal ini tadi kan beliau bercerita sebab beliau menulis syair ini itu kan karena mimpi bertemu dengan Nabi dan para sahabat Nabi, sementara jarak antara beliau kan tidak ketemu, bukan sahabat, sudah tahun berapa itu. Nah, apakah itu bisa dijadikan dalil? Jadi dalil itu ya dalil Quran dan sunnah serta ijtihad, ya. Ijtihad itu ya termasuk nanti ada qiyas, ya ada apa namanya banyak sekali, ada qiyas, ada apa Ustaz? Maslahah mursalah, ya. Jadi itu diantara ijtihad, ya.
ketika tidak didapati dalil sharih dari Quran dan Sunnah, sementara ada kejadian yang membutuhkan, ada yang membutuhkan fatwa, ya, membutuhkan fatwa. Contohnya kaitan dengan tata cara sholat, ya, ketika dalam kondisi pandemi. Nah ini, sehingga ada sebagian ulama yang kemudian membuat tata cara sholat, terutama di dalam masalah sholat berjamaah yang awalnya itu sesuai dengan hadis Nabi sawu sufufakum, gitu, suruh merapatkan, tetapi karena ada sesuatu yang muncul dengan pandemik itu, ya pakainya adalah apa? Ada fatwa yang itu tentunya berdasarkan penggalian dalil dari Quran dan Sunnah. Akhirnya ada fatwa sholatnya di jarak. Nah ini, atau dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, atau kondisi yang sangat mencekam, kemudian untuk sementara sholat di rumah, seperti dikiaskan dengan hujan yang lebat, ya, adzan itu pakainya sallu fi buyutikum. Nah itu, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Wa fi riwayatin sallu fi rihalikum. Nah itu, ya, ini bagian daripada istihad. Sementara mimpi yaitu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Hanya saja ketika memang dia adalah ulama yang artinya dia ahlul ilmi, kemudian ahlul ibadah, yang betul-betul ulama yang memang warasatul anbiya, yaitu kemudian alangkah baiknya kalau kemudian kita contohnya tadi kita hafal ilmu kan lebih baik, tapi bisakah dijadikan sebagai hujah? Persoalannya di situ. Paham ya? Ya. Terima kasih. Monggo yang lain. Panitia boleh silakan. Monggo Ustaz. Ini Ustaz. Saya kan belajar begini dulu waktu saya sebelumnya. Iya. Ketika saya masih umur SD lah. Iya. Ustaz Ahmad Ghazali di madrasah macam apa itu. Ini model pembelajaran matan apa ini? Aqidatul Awam. Pembelajaran seperti tajwid juga. Pakai nagoman sikiran seperti model-model pondok-pondok nanti seperti itu. Sebelumnya saya ini bukan promosi, cuma buku ini saya dapat di toko pasar. Itu solusi ketika tidak ada ini. Itu sudah Terjemahan barang. terjemahan, tapi Arab ekonomi. Kalau saya juga pernah download di YouTube, juga ada model-model kayak gini. Jadi ada model-model seniran yang dinyanyikan, ya kreasi sekali itu, sangat sekali. Contohnya seperti ini, ya. Seperti dalam tadi disebutkan pada awal ada bismillah ya. Kalau yang saya masih ingat itu dulu lagunya gini. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'inil ihsani alhamdulillahi. Pada tabur lagi. Jadi model program itu total. Maksudnya ini untuk metode ngaco, untuk mempermudah model zaman dulu ya. Saya tajwid itu juga ada. Ahkamu tanwinin wa mintas kunu tinggal dicari satu tubayanu diharbi dhamma al-ghunami dan seterusnya. Jadi dia itu memang cepat kalau model-model. Tapi pada yang begini belum ngapal. Orang belum ngapal ya ngapal.
hafalan ya otomatis seperti itu. Dan hasilnya kalau saya lihat itu di biasanya Pak pengajian itu ini kan Malaysia sama jadi nah itu apa Pataya itu dari nama apa sekat kan asing apa sekat di sini ya ini tapi Datul Awam itu seperti sifat wajib Allah itu baca itu sifat ini wa adhi tarku kulika taku itu dan ini lisan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi model di pagi hari memilih kemeja untuk pasah berwarna biru pastel. Ya. Di rumah oke, Pak. Pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya. Video oke, Pak. Tapi belum ada pertanyaan ini. Masih juga Pertanyaan belum masuk materi masih berdua ya. Lagi. Yo, sama. Ya ini bisa bertanya di luar materi enggak apa-apa. Monggo, Mas Tom. Pertanyaan. Nah, sebentar. Ini kan sudah ada nih. Ya Nazm Aqidatul Awam. Bab. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah tadi sudah disinggung yang mimpi Pak. Jadi apakah apa yang terjadi dalam mimpi terlepas kebaikan atau keburukan itu juga dihubungi ya, bagaimana tadi kalau bertemu Rasulullah itu kan ada yang bilang karomah termasuk kebaikan apakah itu pahala dan ketika kemudian kita melakukan keburukan kemaksiatan entah kita mau bilang salah pembunuh atau bagaimana apakah itu apa namanya mendapat dosa itu saja itu pertanyaan. Berarti apa diulangi lagi? Mimpi hukum. Maksudnya kaitannya dengan dosa, ulangi Pak. Dengan isinya Pak. Maksudnya yang terjadi dalam mimpi itu misalnya kebaikan, misalnya Pak kita mimpi sholat atau mimpi keburukan kita membunuh orang Iya. apakah kemudian itu di apa Hukumi. kan kita juga ketika mimpi buruk disuruh bangun berdoa Iya. tidak sama semangat itu kan juga amalan juga ya ketika di dalam mimpinya itu dihukumi atau tidak. Iya. Jadi mengenai apa namanya masalah mimpi tadi kan sudah saya singgung ya, bolehkah menjadikan mimpi itu sebagai sumber hukum. Kita tahu bahwa sumber hukum kita ini adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ya. Berarti mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hukum ya. Sepanjang apa yang saya tahu itu ya karena tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum ya, berarti ketika mimpi bunuh orang gitu ya tidak ada hukumannya. Wong kalau adabnya itu kalau mimpi jelek itu meludah ke kiri dan jangan diceritakan. Berarti kan kalau tidak diceritakan siapa sing hukum? Kan gitu. Siapa yang menghukum? Wong kalau mimpi jelek itu kita adabnya yang diajarkan oleh Nabi adalah kita meludah ke bagian kiri lalu berlindung kepada Allah dan jangan ceritakan pada
orang lain. Itu artinya bahwa supaya apa? Mudah-mudahan mimpi itu tidak terjadi. Nah, sementara kalau itu yang menyenangkan kebaikan, ya, itu kita bolehlah menceritakan kepada orang yang kita percaya, yang senang kepada kita. Karena kalau tidak kepada orang yang kalau hal itu disampaikan kepada orang yang tidak senang kepada kita, itu bisa menjadi dengki kalau toh seandainya mimpi itu betul-betul terjadi, gitu loh. Karena tidak semua mimpi itu akan terjadi, tergantung kualitas mimpinya siapa. Walaupun ada dalil mengenai ru'yah shadiqah, artinya mimpinya orang mukmin itu di akhir zaman itu banyak benarnya, tetapi kalau berkaitan dengan masalah hukum ya itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi mimpi tidak bisa menjadi hujah, sebagaimana terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Dan juga Imam Asy-Syatibi menegaskan sesungguhnya mimpi dari selain para nabi secara syar'i tidak boleh dijadikan landasan untuk menghukumi perkara apapun. Itu cukup? Ya, silakan. Untuk masalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian kita dalam mimpi itu melihat wajahnya, apakah itu benar-benar wajah Rasulullah? Apakah ada dasar? Dan saya pernah dengar cerita itu kan dari teman-teman ahli, kalau sampai nanti bermimpi, kemudian besok pagi itu ada efeknya itu badannya wangi. Apakah ada dasar dari itu? Ya, jadi sekali lagi itu kan bahwa mimpi memang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, kaitan dengan mimpi, ya, dengan mimpi terhadap Nabi kita Muhammad SAW itu memang ada hadis, ya, hadis tersendiri, ya, mengenai bahwa setan itu tidak mampu menyerupai wajah Nabi. Sebagaimana ada dalam sebuah kitab, tapi ini rawinya saya tidak tahu, ya, yang artinya sesungguhnya mimpi bertemu dengan Nabi adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang sia-sia, dan juga bukan hasil penyerupaan setan. Ini ada dalam sebuah kitab, dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku. Nah, sekarang kadang-kadang kalau kita lihat, ya, kita lihat orang yang biasa-biasa saja, gitu ya, orang yang biasa-biasa saja tapi ngaku-ngaku atau dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan Nabi, sementara dia sendiri itu tidak pernah mempelajari, ya, mempelajari bagaimana sifat wajah Nabi, gitu ya. Tidak pernah mempelajari sifat fisik Nabi, gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan saya bermimpi dengan Nabi. Lah nggak tahu, ya tergantung kepada
orangnya itu apakah dia jujur atau tidak. Yang jelas kalau memang dalam mimpinya itu betul-betul Nabi Muhammad, ya itu berarti suatu kebaikan yang ia dapatkan, karena hadisnya kan seperti itu. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku. Orang yang nanti dipertemukan dengan Nabi ini kan luar biasa. Apalagi kalau nanti di akhirat kemudian dia bisa minum telaga, air telaga, ya, telaga Kautsar, ya, telaganya itu tidak akan haus selama-lamanya, gitu loh. Ini, jadi ini sebuah kelebihan yang Allah berikan tidak sembarang orang tentunya. Itu adalah rizki. Kalau memang betul-betul bahwa mimpinya itu adalah mimpi bertemu dengan Nabi betul, gitu loh. Cuma kan kadang-kadang kan persoalannya itu yang cerita itu ya orang biasa ataupun ngarang-ngarang kan juga kita nggak tahu. Yang tahu itu dia. Sementara kita kan nggak tahu mimpinya dia, gitu loh. Ya tinggal kita itu percaya apa tidak. Sekarang itu tidak menutup kemungkinan hatta mungkin seorang kiai yang disebut kiai itu kan ini ya, bukan gelar pengakuan, tetapi bisa jadi memang ada orang yang menyebut kiai. Tapi kiai ecek-ecek kalau kiai beneran ya itu tergantung, ya. Yang jelas bahwa kaitan dengan mimpi dengan Nabi itu ya penjelasannya Nabi seperti itu dalam hadis. Jadi setan tidak mampu menyerupai Nabi. Jadi ya, setan tidak dapat menyerupaiku. Tadi konteks ceritanya mimpinya Syekh Marzuki. Beliau berarti bermimpi dengan Nabi, ya ketemu Nabi lah. Nah, gitu loh. Tetapi sekarang pertanyaannya, mimpinya Syekh Marzuki itu bisa dijadikan dalil apa tidak, kan gitu loh. Kalau kita kembali kepada patokannya, yang dijadikan sumber hukum itu adalah Al-Quran, wahyu, ya, dan sunnah serta ijtihad para ulama, ya, itu. Adapun mimpi itu tidak termasuk dijadikan hujah kecuali mimpinya Nabi. Kalau mimpinya Nabi ini memang wahyu seperti mimpinya Nabi Ibrahim. Anni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Kan begitu. Ini kan mimpi. Ya, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu, lah bagaimana pendapatmu? Dan itu kan adalah wahyu, gitu. Itu ya berarti Syekh Marzuki, ya, karena dia ya seorang alim dan dia kan beliau bercerita tapi orang apa-apa diceritakno kan dalam kalimatnya yang itu tidak apa-apa diceritakan sebagai apa, bentuk apa ya, motivasi, ya, bahwa ini si syair yang bagus, yang memang seyogyanya bagi seorang muslim itu punya dasar akidah, terutama kaitan dengan asmaul husna, sifat-sifat Allah, ya, dan sifat yang mustahil bagi Allah, gitu loh. Terus kemudian oleh beliau ditambahi dengan sifat Nabi, ya, sifat Nabi kita Muhammad, ya. Terus kemudian keluarganya, anaknya berapa, kan di sini disebutkan istrinya siapa saja, anaknya berapa, kan begitu, ya. Supaya kita intinya di sini juga tidak terlepas kalau kita pelajari itu kan ma'rifatullah, ma'rifatur din, wa ma'rifatur rasul, gitu loh.
Jadi penting bagi kita itu untuk mengetahui 3 perkara, yaitu tentang Allah, ya, tentang agama yang kita yakini kebenarannya, jangan ragu. Jangan mengatakan ada agama lain yang sama-sama Islam, wah ini bahaya. Kemudian yang ketiga ini adalah pengetahuan tentang Rasul. Nah, kalau di sini ma'rifatul Rasulnya memang ma'rifatul malaikat itu kan termasuk di sini ya bagian daripada din. Terus kitab-kitabnya itu bagian daripada din, gitu loh. Kadang-kadang kan ulama membagi contohnya tauhid, gitu loh. Sebetulnya ada ulama yang membagi tauhid itu ada yang lebih dari 3, ada yang 3, ya. Itu kan sebetulnya kenapa 3? Karena itu hasil daripada istiqra'nya para ulama, sehingga beberapa pembagian tauhid itu tidak lepas daripada 3, gitu loh. Ini. Maka kita penting juga untuk mengetahui beberapa macam tauhid yang lain yang sesungguhnya itu ya bagian daripada 3. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Karena sudah tadi 2 pertanyaan, Nggih. kita anggap selesai untuk kajian pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita telah terlalu dengan baik tentunya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, untuk informasi pekan depan, yaitu kajiannya akan diisi oleh Ustaz Usama dengan tema fikih. Dan untuk pekan keempat insya Allah akan diisi oleh Ustaz Salahuddin dengan tema Tazkiyatun Nafas. Dan inilah kedua Ustaz itu berada di tengah-tengah kita, pas di tengah ini ya. 1, 2, misalnya mana Gus? Jadi alhamdulillah kedua Ustaz yang akan menyampaikan untuk pekan ketiga dan pekan keempat, alhamdulillah hadir di pekan kedua. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian ini dengan doa al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qala astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tak kau, terus tak